Halo pagi, kembali lagi di channel Mr. Ranto. Banyak yang salah paham soal isu KRL yang berbasis NIK ini. Media cuma sibuk bahas soal subsidi. Subsidi tepat sasaran, tapi nggak ada yang berani buka suara. Kenapa? Kenapa sekarang? Kenapa harus NIK? Di video ini, saya mau kasih tahu pagi semua bahwa ini bukan sekedar soal tiket kereta. Ini adalah sinyal bahwa negara kita kesulitan likuiditas. Alias, pegangan uang tunainya lagi tiris atau bokek. Dan tebak, siapa yang jadi sasaran? Kelas menengah, yaitu kita semua. Yang dijadikan sapi perah. Kita paling empuk untuk dijadikan yang menombok kekosongan kelas itu. Jangan di skip, kita bedah pakai data dan logika dingin. Page dalam bisnis, kalau kas perusahaan kosong, langkah paling gampang adalah menaikkan harga ke pelanggan setia yang enggak punya pilihan. KRL itu adalah captive market. Artinya, pasar yang terperangkap. Pagi mau berangkat kerja, ya harus naik kereta. Mau naik ojek online, ya mahal. Mau pakai mobil, ya macet. Pemerintah tahu pagi nggak punya pilihan. Makanya harganya dimainkan. Saya kasih angka, biar kita nggak cuma ngomong. Biar kita nggak cuma ngomong pakai perasaan, subsidi KRL itu cuma sekitar 3-4 triliun rupiah per tahun. Kelihatannya besar. Coba bandingkan dengan anggaran perjalanan dinas, PNS, atau pembangunan gedung-gedung mewah yang tembus puluhan triliun. Masa buat gerakin jutaan orang kerja setiap hari supaya ekonomi nasional jalan, negara tiba-tiba bilang keberatan. Ini namanya mau hemat. Mau hemat recehan tapi boros di pengeluaran yang nggak penting. Katanya subsidi tepat sasaran. Tapi pikirkan, biaya buat bikin NIK ini itu biayanya besar. Pagi seringkali penghematan dari cabut subsidi malah habis cuma buat bayar vendor teknologi dan birokrasi barunya. Bayangkan kasus mikro begini ya. Ada seorang karyawan, sebut saja si A, gajinya sedikit di atas UMR. Dia punya cicilan rumah kecil di pinggiran kota. Karena rumahnya dianggap layak, di data NIK dia dianggap mampu. Tarif KRL-nya naik 3 kali lipat. Padahal buat makan siang saja dia sudah ngirit. Kebijakan ini nggak dilihat. Cicilan dan beban hidup nyata kita. Mereka cuma lihat angka di KTP. Akhirnya apa? Multiplier efeknya kena. Uang yang harusnya buat belanja di warung tetangga habis cuma buat tiket kereta. Ekonomi bawah makin seret. Nah, setelah kita lihat dari sisi duitnya yang nggak masuk akal, sekarang mari kita lihat sisi yang lebih ngeri lagi. Bagaimana cara berpikir kita sedang dimanipulasi melalui narasi sosial. Pagi perhatikan, narasi yang dipakai, jangan sampai orang kaya pakai subsidi rakyat miskin. Ini adalah teknik divide et impera alias adu domba. Kita sama sesama rakyat dipaksa bertengkar soal siapa yang paling layak dapat subsidi. Sementara kita lupa bahwa transportasi publik itu adalah layanan dasar.
bukan bantuan sosial atau bansos. Di seluruh dunia, orang kaya naik kereta itu bagus karena mengurangi macet. Studi Bappenas menyebut kerugian akibat macet di Jabodetabek saja 100 triliun rupiah per tahun. Logikanya simpel. Kalau tarif KRL naik dan cuma 10% penumpang balik pakai motor, macetnya nambah gila. Pemerintah mau hemat 1 triliun, tapi bikin negara rugi 10 triliun karena macet. Di mana logikanya? Kita pindah dari satu masalah ke masalah yang jauh lebih besar. Secara sejarah, kita bayar pajak itu kontraknya adalah supaya negara kasih fasilitas yang efisien buat semua. Begitu transportasi dibatasi pakai NIK, negara melanggar kontrak sosial itu. Kita seolah balik ke zaman feodal, di mana fasilitas dibedakan berdasarkan kasta dan data. Posisi saya tegas, Page. Kebijakan ini adalah langkah mundur. Tapi saya nggak cuma mau kritik. Kalau pemerintah mau hemat, saya kasih solusi deh. Efisiensi birokrasi. Potong anggaran perjalanan dinas dan rapat-rapat hotel yang enggak perlu. Itu jumlahnya jauh lebih besar dari subsidi KRL. Pajak kemacetan. Terapkan ERP atau pajak lebih tinggi buat mobil mewah yang masuk jalur macet. Uangnya pakai buat subsidi kereta. Itu baru adil. Kita perlu audit operasional, audit KAI dan Menteri Perhubungan cari di mana kebocoran anggarannya. Bukan malah nyunat hak rakyat untuk mobilitas murah. Jangan ganggu urat nadi ekonomi rakyat. Transportasi publik harusnya makin murah supaya macet dan polusi hilang. Bukan malah makin mahal dan makin ribet. Menurut Page semua, solusi mana yang paling masuk akal? Atau Page punya ide? Yang lain gimana caranya negara kita nggak bokek lagi? Tanpa harus peras penumpang KRL. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa share video ini ke grup teman, ke teman kantor atau teman seperjuangan di kereta. Mari kita bersuara dengan logika. Saya Mr. Ranto, tetap kritis, tetap logis. Salam.